Oke, kita lanjutin balik ya. Apa sih yang disebut sebagai risk appetite? Aduh, risk appetite itu adalah selera setiap orang untuk mengambil sebuah resiko. Ya, ada yang suka, ada yang enggak, gitu kan? Atau biasanya disebut sebagai risk profile, ya. Nah, selanjutnya, risk appetite ini adalah tingkat yang bersedia diambil oleh investor untuk mencapai tujuan investasinya. Ini mencerminkan keinginan atau preferensi terhadap resiko, bukan kemampuannya menanggung resiko. Saya bisa aja nih nanggung resiko kerugian sampai 50%, ya tapi saya nggak ingin gitu. Saya pengennya ya seenggak-enggaknya berapa lah gitu ya. Nah, investor muda biasanya memiliki risk appetite yang tinggi. Maksudnya ke seleranya terhadap resiko itu juga tinggi gitu. Jadi dia lebih toleran terhadap adanya resiko gitu. Ia bersedia berinvestasi di saham-saham yang fluktuatif demi biasanya mereka tergiur dengan potensi keuntungan yang jangka panjang. Balik lagi yang tadi, high risk, high return. High return, high risk. Berarti ketika kita ingin menginginkan return yang tinggi, maka kita akan mendapatkan resiko yang tinggi. Makanya biasanya investor muda itu nggak mikirin yang namanya resiko. Yang penting gue cepet kaya. Yang penting gue dapetin return yang gede. Ketika harus mendapatkan return yang gede, maka saya siap mendapatkan risk atau resiko yang besar pula. Ya, nah sedangkan biasanya seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya usia, bertambahnya usia gitu ya, investor juga akan memiliki tingkat kecenderungan resiko yang makin lama makin menurun gitu ya. Atau biasanya yang lanjut usia itu cenderung memiliki risk appetite yang rendah atau biasanya mereka disebut sebagai mode defensif atau orang-orang yang konservatif terhadap resiko ya. Nah, biasanya memiliki masing-masing orang punya faktornya sendiri nih untuk menentukan selera resikonya. Nanti silahkan kalian menentukan kalian tuh orang yang kayak gimana sih? Suka nggak sih terhadap resiko? Atau jangan-jangan kalian wah mempunyai adrenalin yang tinggi banget gitu ya. Nah, biasanya didasari dari adanya sumber daya tingkat penghasilan dan juga beban keuangan ya. Semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang, maka dia akan semakin cenderung fleksibel terhadap resiko. Tapi kalau semakin rendah penghasilan seseorang, biasanya dia itu semakin konservatif terhadap resiko. Bayangin deh kalau misalnya nih gaji saya tuh udah cuman segitu-gitunya gitu, 4 juta doang gitu. Terus kebutuhan saya per bulannya yaitu 3,5 juta misalnya. Jadi saya sebenarnya cuman punya duit 500 ribu nih untuk investasi. Kalau duit itu hilang, aduh, pusing deh saya gitu. Nah, berarti karena saya punya tingkat penghasilan yang rendah, lalu juga beban keuangan saya banyak, yang tadi saya itu punya beban keuangan sebanyak 3,5 juta, yang makin besar beban keuangan dan semakin rendah tingkat penghasilan, maka semakin orang tidak menyukai resiko. Ya, lalu ada yang disebut sebagai strategi keuangan. Nah, ini juga yang tadi ya, ada orang yang agas lah ugal-ugalan weh gitu ya. Yang penting cepet kayaknya gitu. Nah, itu tergantung kepada strategi masing-masing ya. Terus dari tingkat kapabilitas dan juga wawasan investasi. Nah, kalau ini biasanya cenderung ya. Kalau orang yang ngerti banget sama investasi, biasanya mereka itu ada konservatifnya dikit lah gitu. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengerti investasi. Makanya kenapa sih kok ada ya orang-orang yang tergait dari investasi bodong? Karena biasanya investasi bodong itu memberikan tingkat keuntungan yang gak masuk akal gitu ya. Nah, teman-teman, karena ini azan, saya izin stop dulu sebentar ya, sambil saya mengambil minum ya. Sampai mana ya tadi ya? Dari kapabilitas ya. Oke. Nah, ngomongin tentang investasi bodong nih. Biasanya orang-orang itu yang nggak ngerti investasi, dia itu tergiur nih sama yang namanya, wah, investasi dengan return gede-gedean gitu ya. Padahal si returnnya tersebut nggak masuk akal gitu. Terus juga
Semakin tinggi orang tersebut tahu produk investasinya, sebetulnya walaupun resikonya tinggi, dia nggak akan apa-apa terhadap resiko tersebut karena dia tahu apa yang dia hadapi gitu. Ya, lalu selanjutnya tujuan investasi. Nah, tujuan investasinya nih jangka panjang atau jangka pendek. Misalnya nih teman-teman, dulu saya nabung nih buat nikah, tapi saya kayaknya nikahnya tuh tahun ini atau nggak tahun depan gitu. Pasti teman-teman nggak pengen dong yang namanya investasi tersebut tiba-tiba hilang gitu ya, atau tiba-tiba turun gitu. Nah, tapi mungkin ada sebagian orang yang karena saya dikejar nikah nih gitu ya, maka investasi saya juga harus ugal-ugalan gitu karena kurang dana sebesar sekian gitu. Jadi kudu digolangkan sedemikian rupa misalnya. Nah, jadi masing-masing gimana tujuannya gitu ya. Apakah urgent atau enggak gitu. Terus gimana ekspektasi dari imbal hasil ya. Kalau misalnya ini sih sebenarnya hampir sama sama yang tadi ya. Ketika kita ingin dapetin high return, ya berarti saya akan siap dengan yang namanya high risk gitu. Terus tingkat kepercayaan atau keyakinan terhadap pasar ya. Kalau saya nih kayaknya lagi nggak yakin deh sama pasar Indonesia. Soalnya kelihatannya nih Prabowo banyak efisiensi. Kayaknya bakal turun deh pasar saham Indonesia. Nah, karena saya nggak yakin, maka saya lagi nggak suka nih sama yang namanya resiko investasi gitu. Tapi kalau misalkan nih tiba-tiba Prabowo mencanangkan jor-joran gitu ya, investasi-investasi dalam negeri gitu. Atau misalkan dia lagi bilang pembukaan tambang-tambang baru itu dibebaskan gitu. Maka saya yakin nih kalau misalnya saya investasi di perusahaan-perusahaan tambang gitu. Karena saya yakin terhadap pasar, maka saya akan berani ngambil resiko yang lebih gede gitu. Terus tadi berhubungan dengan usia dan juga tahapan hidup. Lalu biasanya nih beda ya. Kalau orang yang masih single kan masih menanggung hanya dirinya sendiri. Jadi biasanya ugal-ugalan gitu ya. Terus kalau yang udah punya anak, punya istri gitu ya. Misalkan di sini contohnya Kang Fahmi deh gitu ya. Pasti akan berpikir beberapa kali penyaringan terhadap yang namanya investasi. Karena biasanya berhubungan dengan penanggungan gitu ya. Karena dia sudah bukan hanya menanggung dirinya sendiri tapi menanggung juga keluarganya. Jadi akan semakin hati-hati dalam mengambil resiko gitu. Lalu yang terakhir yaitu dari psikologis investor sendiri, yaitu mah bawaan ya gitu. Nah, selanjutnya risk toleransi. Nah, ini ngomongin tentang kemampuan atau kesiapan nyata dari seorang investor dalam menghadapi kerugian atau fluktuasi nilai investasi secara psikologis maupun secara finansial. Meskipun ingin sebenarnya ngambil resiko yang tinggi, saya tuh suka banget nih sama yang namanya resiko gitu ya. Risk appetite saya tinggi, tapi kalau misalkan nih sampai saham saya tuh turun 10%, saya tuh tidur teh nggak nyenyak, kepikiran, pengen nangis, nggak mau keluar kamar, nggak mau ketemu orang gitu. Nah, berarti walaupun saya suka resiko tinggi, tapi saya nggak punya toleransi yang tinggi terhadap resiko. Begitu. Jadi, setiap investor perlu menentukan toleransi resikonya masing-masing yang mampu diambil gitu. Kalau misalnya saya nih nabung, saya investasi nih 10 juta gitu. Tapi si 10 juta ini sekurang-kurangnya nggak boleh turun dari 9 juta gitu. Berarti kan 10%. Nah, karena 10% berarti ya risk toleran saya ada di angka 10% itu. Nah, risk profile itu dibagi menjadi tiga. Nah, risk profile ini ada orang-orang yang konservatif gitu ya, orang yang cenderung lebih singkat dalam waktu penetapan investasinya. Nah, biasanya mereka itu cenderung stabil atau contoh produk yang bisa dipilihnya yaitu seperti surat utang negara, obligasi korporasi hingga deposito perbankan yang umumnya memiliki jatuh tempo pembayaran pokok yang kurang dari 1 tahun. Lalu selanjutnya ada moderat. Ini sosok lah gitu ya. Kadang berani, kadang enggak. Ya, sedang-sedang aja gitu ya. Jadi biasanya dia itu cenderung lebih berani menerima resiko kerugian,
tapi juga mereka mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang konservatif tadi. Nah, apa yang cocok biasanya investasi yang memiliki kurun waktu menengah seperti 1 sampai 3 tahun. Pilihannya yaitu kalian berinvestasi pada saham-saham blue chip atau saham-saham yang memiliki likuiditas yang tinggi gitu. Nah, biasanya mereka mempunyai fluktuasi harga yang relatif juga lebih stabil dibandingkan dengan si saham-saham yang lainnya. Dan mereka mempunyai potensi value investing yang juga dikombinasikan dengan surat utang negara maupun obligasi perusahaan dengan porsi yang seimbang. Jadi jangan cuma di saham blue chip doang nih. Kalau lu punya 10 juta, jangan 10 juta 10 jutanya lu masukin saham. Tapi misalnya 6 jutanya di saham, 3 jutanya di surat utang negara, 1 jutanya terus sisanya gitu di obligasi perusahaan. Sisanya adalah orang-orang yang agresif, yang suka banget terhadap yang namanya resiko atau risk taker, ya. Ini merupakan tipe investor dengan potensi imbal hasil yang paling tinggi. Investor ini cenderung lebih siap dengan segala resiko yang dihadapinya, bahkan jika kehilangan modal investasi sampai 100%. Gue investasi 1 juta, tapi kok 1 juta ini hilang ya udah sih, nggak apa-apa gitu. Nah, itu adalah orang yang risk taker, ya. Nah, ini ada juga nih instrumen investasi. Apa sih instrumen investasi? Yaitu ada kategori-kategorinya. Bisa di properti real estate, bisa di logam mulia, ya. Ada di surat berharga pasar modal, pasar uang, lalu surat berharga syariah, surat berharga keuangan derivatif, investasi alternatif, dan juga terakhir aset digital dan mata uang digital. Kalau untuk properti dan real estate, apa contohnya? Yaitu adalah tanah dan bangunan. Ini biasanya untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tanah, ya. Kalau bangunan biasanya bisa melalui adanya sewa gitu. Tapi biasanya sebetulnya nilai si bangunannya itu makin lama pasti akan makin terdepresiasi seiring dengan berjalannya waktu. Karena yang namanya rumah, yang namanya bangunan, lama-kelamaan pasti akan rusak dan memerlukan proses renovasi, ya. Lalu selanjutnya ada DIRE. DIRE ini adalah Real Estate Direct Investment, ya. Nah, ini biasanya hampir sama sebetulnya perjualbeliannya seperti saham gitu ya, tapi khusus kepada properti gitu. Selanjutnya ada logam mulia. Udah pasti tahu dong, apa aja sih logam mulia? Ada perak, ada emas digital gitu ya. Nah, ini hati-hati buat teman-teman yang muslim, diusahakan kita membelinya emasnya secara fisik saja, jangan secara digital. Karena kalau kita muslim, biasanya ada yang dinamakan investasi itu perlu adanya akad. Yang namanya akad itu akan sah apabila ada kondisi fisiknya, ya. Tapi ada juga nih sebagian ulama yang bilang bahwa emas digital juga nggak apa-apa kok, karena sebetulnya si penjaminan digitalnya sudah dijaminkan pada sebuah perusahaan tertentu. Nah, ini yang suka biasanya menjadi perdebatan nih di masyarakat, ya. Jadi suka ada nih orang yang ngomong, saham itu halal nggak sih? Investasi pada saham itu halal nggak sih gitu ya? Karena kita jual beli sama orang yang kita nggak tahu siapa gitu. Terus kita jual beli apa sih yang dijual beliin? Kalau misalnya saya jual beli handphone misalnya, handphonenya ada nih saya kasihin uangnya saya terima gitu. Terus kalau saham apa nih yang dijual beliinnya gitu ya? Jadi pada zaman dulu sebetulnya untuk saham ini ada secara fisiknya seperti sebuah sertifikat gitu ya. Kan ada cerita gitu ya, yang anak cucunya baru mau ngerenov rumah kakek neneknya gitu ya. Ternyata di berkas-berkas si kakeknya ini mempunyai saham gitu ya. Saham PT Telkom gitu. 10 ribu lembar saham. Ternyata diuangin itu teh nyampe sekian miliar gitu ya. Nah, dulunya itu ada sertifikatnya, teman-teman. Tapi karena sertifikat tersebut itu nggak fleksibel gitu ya. Jadi dulu tuh kalau kita mau jual saham, kita bawa tuh si sertifikat tersebut ke pasar, pasar saham gitu ya. Dulu pasar saham ada dua, ada JKSE sama Surabaya Stock Exchange gitu ya. Nah, terus
itu dirasa tidak fleksibel, makanya ada yang disebut digital gitu. Jadi akhirnya si sertifikat tersebut itu secara digital disimpan sama sebuah perusahaan tertentu. Nah, si perusahaan inilah menjadi sebuah penjamin gitu. Nah, karena kita juga transaksinya secara digital, misalnya nih, saya jual si sertifikatnya tadinya atas nama RV di sistem gitu ya. Terus Kusmi beli. Nah, Kusmi ini akhirnya mengubah tuh si sertifikat tersebut menjadi namanya Kusmi gitu ya. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai surat berharga berbasis pasar modal. Apa aja di dalamnya? Ada saham, ada obligasi, ada reksadana, dan juga ada ETF. Saham teh apa sih? Saham teh adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi ketika kita mempunyai sebagian saham perusahaan, ini tuh sudah cukup bilang bahwa kita tuh punya perusahaan tersebut, walaupun hanya satu lembar kita punyanya. Tapi nggak mungkin ya kalau satu lembar di Indonesia, karena kalau di Indonesia itu yang namanya saham minimal dibelinya tuh satu lot. Satu lot itu yaitu adalah 100 lembar saham gitu. Lalu obligasi. Nah, obligasi ini diterbitkan biasanya ada yang sama pemerintah, ada yang sama perusahaan gitu. Kalau sama pemerintah namanya adalah surat utang negara. Kalau sama eh perusahaan itu biasanya disebut sebagai obligasi korporasi, begitu ya. Nah, selanjutnya ada reksadana. Reksadana itu adalah wadah investasi kolektif ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pasar saham, ada juga yang campuran gitu. Jadi kalau biasanya kita beli saham satu-satu gitu ya, saya mau beli saham Telkom ya udah Telkom doang gitu. Nah kalau reksadana ini biasanya satu kumpulan tertentu gitu. Misalnya saya mau beli reksadana A, dia itu terdiri dari sahamnya Telkom, sahamnya Antam, sahamnya apalagi ya biasanya mereka itu biasanya me, aduh apa namanya membuat suatu portofolio yang beda-beda dari industri-industri lainnya gitu. Terus ada yang disebut sebagai ETF. ETF itu reksadana sama, tapi kalau reksadana itu biasanya dijualnya itu pakai rekening lain gitu ya. Kalau ETF ini dijualnya pakai rekening saham gitu. Terus surat berharga berbasis pasar uang. Berbasis pasar uang ini biasanya ada yang disebut dengan deposito ya, biasa gitu ya, kayak simpanan berjangka di bank gitu. Terus ada yang disebut sebagai SBI, Sertifikat Bank Indonesia, ada yang disebut sebagai surat berharga pasar uang ya. Nah, ini penjelasan mengenai deposito bank gitu ya, bisa dilihat tuh ya. Deposito bank ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan ya. Di sini ada yang macam-macam ya. Dari BCA sendiri tuh ada 3,2,5% gitu ya. Untuk yang 12 bulannya 2% pengembaliannya gitu ya. Terus untuk yang reksadana pasar uang itu pengembaliannya ada 1 hari, ada 1 bulan, ada 1 tahun gitu. Nah, ada juga yang disebut sebagai surat berharga syariah. Nah, ini biasanya yang ngejualnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah gitu ya. Ada sukuk, sukuk itu sebenarnya obligasi tapi syariah gitu. Jadi sistemnya kalau tadi obligasi mah bunga, kalau ini mah bagi hasil gitu. Kalau reksadana syariah sama, kalau tadi pembagiannya itu biasanya, sorry, kalau reksadana itu kan macam-macam ya, ada yang pasar uang. Kalau pasar uang ya berarti nggak bunga tapi bagi hasil. Ada yang reksadana saham, berarti dia itu menghindari saham-saham perusahaan-perusahaan yang menjual tiga hal ya, yaitu adalah barang-barang yang beralkohol atau perusahaan-perusahaan yang menghasilkan riba dan juga perusahaan-perusahaan yang menjual belikan uang gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan sebagai deposito syariah. Ini adalah simpanan berjangka yang menggunakan prinsip bagi hasil, bukan bunga ya. Ada lagi yang namanya surat berharga, yaitu future option, contract for difference, dan juga swap ya. Ini nggak akan saya bahas lebih lanjut, bisa dibaca aja sama teman-teman itu karena ini biasanya digunakan oleh orang yang udah advance gitu ya di
dunia investasi gitu. Nah, ada alternatif. Alternatifnya ada P2P atau peer-to-peer lending gitu. Jadi pinjaman langsung dari investor kepada individu atau bisnis melalui yang namanya platform digital ya. Ada sebetulnya sih aplikasinya gitu ya. Ada kumpulan orang-orang yang punya ide bisnis, ada kumpulan orang-orang yang mempunyai waktu dan juga tenaganya untuk menjalankan bisnis, ada orang-orang yang mereka itu nggak bisa menjalankan bisnis tapi punya duitnya. Nah, diketemukanlah di si aplikasi tersebut. Selanjutnya ada yang namanya crowdfunding. Kalau crowdfunding ini biasanya investasi kolektif dalam proyek maupun bisnis melalui platform online ya. Lalu setelah itu ada jadi gini sorry. Kalau yang P2P itu langsung dari investornya satu, individunya satu gitu ya. Kalau crowdfunding ini biasanya ada satu proyek nilainya cukup gede, terus siapa aja nih yang mau masuk ke si proyek tersebut? Lu masuk berapa? 10 juta. Lu masuk berapa? 20 juta. Terus dihimpun sampai akhirnya memenuhi angka proyek tersebut gitu. Terus ada juga nih biasanya yang ngomong, saya beli lukisan, saya beli jam tangan, saya beli mobil mewah. Alasannya untuk barang investasi gitu ya, untuk koleksi. Ya sebenarnya itu kembali lagi ke masing-masing pribadi ya. Kalau misalkan yang namanya barang seni, itu sebetulnya tidak memiliki nilai. Maksudnya tidak memiliki nilai bukan tidak berharga ya, tapi tidak memiliki nilai secara pasti, tergantung kepada selera masing-masing orang gitu. Nah, ada yang namanya aset digital atau biasa disebut sebagai cryptocurrency atau NFT di sini ya. Ya, teman-teman yang mau nyari tahu tentang kripto, tentang NFT bisa juga nyari tahu lebih lanjut ya. Nah, ada diskusi yang harus teman-teman lakukan ya. Menurut Anda, nih, profil risiko seperti apa yang tepat untuk aset-aset kelolaan Danantara? Haruskah orang yang konservatif, moderat, atau agresif? Ya, ini nanti saya akan buka di forum diskusi di e-learning. Harus diisi oleh masing-masing peserta kelas ini. Ya, bukan per kelompok, bukan, tapi per orang. Ya, silahkan mencari tahu terlebih dahulu dan antara naon sih gitu ya. Terus profil risiko yang tadi silahkan diulangi lagi. Apa itu profil risiko konservatif, moderat, dan juga agresif? Terus mana sih yang lebih tepat untuk orang yang mau berinvestasi di Danantara? Begitu. Sampai di situ ada pertanyaan kah? Ada waktunya nggak Ibu di ini di e-learningnya? Enggak, sampai minggu depan. Baik, Ibu. Iya.